Pelabuhan Patimban akan menjadi simpul logistik maritim utama Indonesia, memperkuat konektivitas ekspor-impor, dan menopang pertumbuhan industri manufaktur di kawasan Jawa Barat. Pemirsa PT PP Persero Tbk berkomitmen mempercepat pengerjaan proyek Pelabuhan Patimban Paket 6 di Subang, Jawa Barat. Ya, hingga awal November 2025, progres pembangunan proyek telah mencapai 72,89% dan ditargetkan rampung lebih cepat dari jadwal kontrak. PT PP Persero Tbk mempercepat pengerjaan Pelabuhan Patimban Paket 6 di Subang, Jawa Barat yang merupakan salah satu proyek strategis nasional di sektor infrastruktur maritim dengan nilai investasi mencapai 5,48 triliun rupiah. Hingga awal November 2025, progres pembangunan proyek tersebut telah mencapai 72,89% dan ditargetkan rampung lebih cepat dari jadwal kontrak. Pelabuhan Patimban akan menjadi simpul logistik maritim utama Indonesia, memperkuat konektivitas ekspor-impor, dan menopang pertumbuhan industri manufaktur di kawasan Jawa Barat. Korporat Sekretari PT PP Joko Raharjo menyampaikan perusahaan berkomitmen menjaga mutu, keselamatan kerja, serta ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek strategis tersebut. Meskipun PT PP sempat menghadapi tantangan pasokan material reklamasi akibat penutupan izin tambang di wilayah Subang, manajemen memastikan keberlanjutan proyek tetap terjaga berkat koordinasi intensif dengan instansi dan mitra strategis. PT PP juga mengimplementasikan sistem manajemen proyek digital untuk memastikan seluruh tahapan berjalan efisien, transparan, dan sesuai rencana biaya. Berbagi sumber, IDEX Channel. PT Global Sukses Digital Tbk emiten dengan kode saham DOSS mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan hingga kuartal 3 tahun 2025. Ya, perusahaan retail dan distribusi alat fotografi dan videografi tersebut membukukan penjualan sebesar 623,9 miliar rupiah atau meningkat 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 443,9 miliar rupiah. Kinerja positif tersebut juga tercermin pada laba bersih yang naik 46%, meningkat dari 18,18 miliar rupiah per September 2024 menjadi 26,56 miliar rupiah hingga September 2025. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan konten digital dan pesatnya perkembangan industri kreatif di Indonesia yang mendorong permintaan terhadap perangkat fotografi dan videografi. CEO PT Global Sukses Digital Tbk, Tahir Matulatan, menyampaikan pertumbuhan ini menunjukkan kekuatan strategi jangka panjang perseroan dalam mengembangkan bisnis retail modern yang terintegrasi dengan ekosistem kreatif. Pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy terus memacu pengembangan panas bumi di tanah air. Ya, tidak hanya untuk kelistrikan, namun juga untuk berbagai sektor industri melalui inisiatif Beyond Electricity. Pertamina Geothermal Energy terus memacu pengembangan panas bumi di tanah air. Tidak hanya untuk kelistrikan, namun juga berbagai sektor industri melalui inisiatif Beyond Electricity. Pertamina Geothermal Energy atau PGEO terus mendorong pemanfaatan panas bumi tak hanya untuk listrik, namun juga untuk sektor non-kelistrikan melalui inisiatif Beyond Electricity. Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGEO Edwil Suzandi mengatakan inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri manufaktur nasional. Ada 3 proyek utama yang saat ini dikembangkan, yaitu Green Hydrogen, Green Ammonia, dan Green Data Center. Proyek pilot Green Hydrogen di wilayah kerja panas bumi Ulu Belu, Lampung dilakukan bersama Toyota Indonesia sebagai calon off-taker. Selain itu, PGEO juga menggandeng Pertagas untuk pengembangan green ammonia yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk dan bahan bakar transportasi. Sementara itu, pengembangan Green Data Center berbasis panas bumi dilakukan di Kamojang, Jawa Barat dan ditargetkan masuk ke tahap final investment decision pada akhir 2025. Direktur Utama PGEO Julfi Hadi menegaskan inisiatif Beyond Electricity merupakan strategi untuk memaksimalkan aset panas bumi dan menambah sumber pendapatan perusahaan. PGEO menargetkan peningkatan kapasitas terpasang panas bumi hingga 1 gigawatt dalam 3 tahun dan 3 gigawatt dalam 10 tahun mendatang. Dengan saat ini, mengelola 15 wilayah kerja panas bumi, PGEO berkontribusi sekitar 70% dari total kapasitas nasional. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemerintah kembali memfokuskan penguatan hubungan kerjasama antara negara di berbagai sektor, antara lain ekonomi, politik, pendidikan, dan hubungan masyarakat. Ya, sebanyak 12 negara sahabat menyatakan siap memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia.
Sebanyak 12 duta besar negara sahabat menyatakan tegas berkomitmen memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara khusus menerima surat kepercayaan dari para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBBP. 12 duta besar menyampaikan fokus penguatan hubungan kerjasama antar kedua negara di berbagai sektor, antara lain ekonomi, politik, pendidikan, dan hubungan masyarakat. Dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Polandia, Duta Besar Republik Polandia Barbara Szymanowska menekankan eratnya persahabatan dan kesamaan nilai pada bidang pertanian, teknologi, dan pertahanan. Hubungan bilateral dengan Kuwait, Indonesia dinilai sebagai mitra strategis dalam stabilitas kawasan dan ekonomi global. Kuwait akan memperkuat komitmennya di bidang investasi, perdagangan, dan ketahanan pangan. Dengan Pakistan, hubungan Indonesia-Pakistan diperkuat dengan kerjasama di bidang ekonomi dan masyarakat. Sedangkan dengan Yaman, kedekatan hubungan Indonesia-Yaman berkomitmen untuk meneruskan penguatan hubungan perdagangan, pendidikan, politik, dan keagamaan kedua negara. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Channel. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total aset industri asuransi hingga September 2025 mencapai 1.181,21 triliun rupiah. Iya, catatan ini tumbuh 3,39% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga September 2025 total aset industri asuransi mencapai 1.181,21 triliun rupiah. Capaian ini tumbuh 3,39% secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomyono menjelaskan dari sisi asuransi komersial, total aset tercatat sebesar 958,54 triliun rupiah atau meningkat 3,91% secara tahunan. Di mana kinerja asuransi komersial tercermin dari pendapatan premi yang mencapai 246,34 triliun sepanjang Januari hingga September 2025, naik 0,38% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, secara umum, permodalan industri asuransi komersial masih berada dalam kondisi solid. Tercatat risk based capital atau RBC, industri asuransi jiwa tercatat sebesar 481,94%, sedangkan RBC asuransi umum dan reasuransi mencapai 326,38%. Di sisi lain, OJK juga mencatat total aset asuransi non-komersial yang mencakup BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program jaminan bagi ASN, TNI, dan Polri mencapai 222,67 triliun rupiah atau tumbuh 1,21% secara tahunan. Capaian total aset industri asuransi nasional hingga September 2025 ini tercatat jauh di atas ambang batas ketentuan minimum sebesar 120%. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Channel. Pemirsa, Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2025 tercatat sebesar 149,9 miliar dolar Amerika, tercatat meningkat dibandingkan posisi akhir September 2025 sebesar 148,7 miliar dolar Amerika. Ya, peningkatan ini didorong oleh penerbitan Global Bond. Posisi cadangan devisa Indonesia pada Oktober 2025 mengalami peningkatan bila dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2025 sebesar 149,9 miliar dolar Amerika Serikat. Meningkat 1,2 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan posisi akhir September 2025 sebesar 148,7 miliar dolar. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyatakan Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat didukung oleh prospek ekspor yang tetap terjaga serta arus masuk penanaman modal asing yang diperkirakan terus berlanjut. Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Untuk itu, Bank Indonesia terus mendukung peningkatan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Channel. Ya, pemirsa, sebelum kami akhiri Market Pass, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9:24 waktu Indonesia bagian Barat.
Baik, pemirsa, kita lihat di sini IHSG terpantau masih mengalami penguatan 0,55% ke 8.400-an. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers ada Goto, Raja, PTRO, Ratu, Dewa, dan juga BRMS. Oke, top losers ada CBRE, Future, SMGR, Bull, dan juga DSNG. Dan sektor teknologi masih memimpin penguatan dan penguatan 2,23%. Disusul oleh sektor properti dan juga energi, sementara cyclic dan juga kesehatan masih mengalami pelemahan yang signifikan.